Alhamdulillah kita mau balik ke Indonesia, tapi nggak ke Medan, kita langsung ke Jakarta. Ini di salah satu bandara saya lihat unik, ada beberapa pesawat terbang maskapai yang kerjasama dengan negara Kuala Lumpur, Malaysia. Kita lihat, karena saya lihat ini unik, menarik. Jadi ada Korean Air, Etihad Air, Saudi Arabian. Oh, kita juga ada itu, Garuda Indonesia. Tapi kak enak kali Garuda Indonesia kok taruh di belakang. Oke. Terus yang paling besar nih, Ethiopian. Mungkin bayarannya paling mahal nih, makanya ditaruh besar. Ethiopia mana saat Eropa ya? Ini Qatar Airlines, ada Iran, ada Malaysia Airlines, dia punya besar sangat. Kita Indonesia punya kecil. Kecil ya. Taruh belakang pula. Aduh. Oke. Kita udah kemarin nyampe Jakarta, hari ini mau ke Bandung. Jadi sehebat apapun negara orang lain, tetap negara Indonesia yang terbaik. Nah, ini dia. Baik dari segi makanan, iklim, dan yang lain. Lemper bakwan pisang, Ustaz. Pisang goreng 2, bakwan 2. Tadi kalau kita di negara orang, apalagi India itu nggak ada yang kayak gini ini payah nih. Apalagi mau nyari nasi setengah mati rasanya. Tetapi ini pengalaman jalan-jalan karena nggak tahu. Kita tadi nunggu gerbang paling depan, rupanya naik gerbong paling belakang. Oke, kita langsung. Alhamdulillah, wes tekan nang Bandung. Kita naik eksekutif saya bersut. Alhamdulillah kita udah nyampe Bandung nih. Jadi lagi nyari-nyari tripod. Saya lihat di salah satu mall ini memang kalau dibilang dunia YouTuber pas, karena memang di sini banyak peralatan yang dijual khusus untuk mendukung kamera. Jadi kita beli di salah satu toko. Alhamdulillah orangnya cukup menyenangkan. Jadi buat teman-teman yang pengen nyari tripod boleh kemari. Kita udah sampai Bandung dan ketemu dengan orang yang sama, salah satu pengusaha dari CV Herbal Prima, Pak Maman. Alhamdulillah kita tiap tahun ketemu beliau, selalu dijamu di sini. Cuman beliau nggak mau datang ke Medan. Nah, jadi CV Herbal Prima yang bergerak di bidang kanker, Ustaz. Iya. Nah, jadi ini kita lagi dijamu makan siang. Kita lihat serius nih mau kesini kan? Ya, alhamdulillah. Jadi buat teman-teman, walaupun di era milenial, kita tetap kedepankan agama. Nih kita lagi dijamu nih, sama Pak Maman. Oke. Ini sop apa namanya Pak Maman? Sop buntut. Nah, sop buntut merah. Ini bening, Pak Maman merah juga. Oke, kita langsung makan siang aja. Alhamdulillah kita udah nyampe daerah mana Pak? Garut. Daerah Garut. Jadi kita sholat sebentar, karena segala sesuatu yang tidak mentaati Allah pasti akan menimbulkan kerugian. Jadi ini kita lagi terapi kaki. Buang dosa-dosa. Allahu Akbar. Jadi ikan yang diletakkan di sini di masjid ini, saya kurang tahu jenis ikannya, tapi kalau model persisnya itu seperti ikan nila. Kita lihat. Ini teman-teman bisa lihat ikannya, bergeli rasanya. Jadi kaki-kaki kita itu digigiti, saya juga nggak tahu apa yang digigit. Kelihatan. Insya Allah cara seperti ini bisa digunakan dalam arti kata, kalau setiap punya masjid kita taruh ikan seperti ini, insya Allah ini akan menjadi daya tarik. Alhamdulillah kita udah sampai ke Bumen. Jadi ini kita lagi mau makan. Satu menu yang paling menarik di sini adalah ini dia, jus durian. Ini di beberapa daerah, bahkan di beberapa negara juga belum dijumpai. Ini mungkin baru di Kebumen, atau mungkin saya yang baru nyampe sini. Ini kita mau coba gimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah lama nggak pernah naik bus. Masya Allah rasanya kok kayak gajing. Lagi di
channel saya Khairi Irawankan. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai Kebumen. Kita mau berkunjung ke salah satu farm milik dari Bapak Nur. Beliau sudah lama ikut pelatihan online dan hari ini kebetulan saya jalan-jalan. Alhamdulillah Allah pertemukan di rumah beliau. Gimana keseruannya? Kita mulai masuk budidaya Pak Nur. Alhamdulillah cukup luas, cukup lebar. Setelah berbincang-bincang dengan Pak Nur, ini ke depan akan dijadikan musola dan bawahnya akan difungsikan untuk kolam ikan tanduan, lele, gurami dan yang lain-lain. Dan ini bisa kita lihat, ini adalah budidaya beliau. Lalat BSF kandangnya luar biasa. Alhamdulillah cukup banyak. Kita lihat ke tempat luar biasa, jadi semuanya lalat full. Itu juga kelihatan di bawah, yang sebelah sana itu juga lalat full. Nanti kita akan tanya-tanya berapa gram per hari. Ini kelihatannya kolam ikan gurami. Aplikasinya apakah sudah gunakan maggot 100% atau baru belajar. Beliau juga ternak bebek. Gunakan maggot itu ke bebek ke depannya, spesifikasinya. Untuk saat ini di lele itu rak penetasan beliau. Ini kolam lele beliau. Jadi kolam lelenya udah sebagian berisi dan sebagian lagi on progress. Karena budidaya BSF yang terpenting adalah limbah sampah. Jadi kalau sampahnya kurang, itu nanti akan jadi kendala. Dan ini beberapa ternak beliau lagi mulai belajar untuk mengembangkan indukan-indukan berkualitas yang mungkin statusnya akan dikedepankan parent stock. Ini biopon beliau cukup banyak. Ada sebagian yang terisi dan ada sebagian yang belum, karena beliau lagi on progress. Karena beliau lagi sibuk untuk mencari orang yang membantu beliau untuk budidaya. Alhamdulillah kita nyampe di kediaman Pak Nur di Jawa Tengah, di Kebumen. Alhamdulillah beliau budidaya BSF itu kemarin via online Pak ya? Online. Jadi online, terus sudah alhamdulillah udah mulai jalan. Dan insya Allah ini on progress untuk gimana supaya mengembangkan lebih besar lagi. Karena kemarin kendalanya di sampah ya? Sampah betul pakan. Jadi kemarin beliau kendalanya di sampah, mencari sampah organik agak lebih payah dan sekarang alhamdulillah ketemu. Jadi intinya budidaya apapun ketika di satu daerah itu nggak ada sampah, teman-teman harus cari limbah yang lain. Dulu Pak Nur kan online, ini kita baru ketemu nih ya kan? Wow, baru ketemu. 3 bulan ya. Baru ketemu, udah gitu ketemulah ini. Jadi dulu Pak Nur nggak takut Pak Nur, ibaratnya online hari ini kan banyak penipuan. Kadang-kadang orang latihan transfer uang tahu-tahu nggak diajari gitu. Jadi kenapa Pak Nur hari itu kok tertarik mau budidaya BSF? Apa yang mendorong Pak Nur untuk budidaya BSF secara online? Ya, yang pertama ya terima kasih banyak Bang Khairi dan Bang Awal. Ustadz Awal, insya Allah sama-sama bisa hadir di kediaman saya di Gubuk, di Kebumen terutama. Ya awalnya berpikir masalah saya pernah punya ternak lele, tapi pakannya saya beli sampai gagal. Itu yang pertama, motivasinya ya bisa mengurangi pakan alternatif, mencari pakan alternatif. Yang kedua kalinya kok online. Nah kalau saya langsung dalam hitungan menit. Hitungan menit langsung belajar ya. Langsung transfer. Nah, dalam hitungan menit, bukan jam lagi, hitungan menit langsung belajar, langsung kirim. Alhamdulillah saya pelajarin, baca ulang, tanya. Ya alhamdulillah. Selama ini Pak Nur kan latihan online. Kira-kira pelatihan online itu cukup efektif enggak? Atau kalau misalnya apa yang kira-kira perlu dibenerin? Ya sebenarnya sih efektif. Cuman kadang-kadang begini, kadang-kadang kita secara langsungnya itu pengen tahu gimana ini pengolahannya. Emang sih ternyata praktek dengan teori kadang-kadang beda. Agak beda sedikit. Beda. Berarti ada kepuasan langsung praktek gitu ya. Makanya tetap mencari, belajar, cari informasi gitu.
Jadi alhamdulillah beliau budidayanya udah mulai besar. Itu kandangnya juga udah 2 kali. Itu kandang yang terakhir alhamdulillah udah baik. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe. Alhamdulillah kali ini kita sampai ke kediaman Pak Nur di Kebumen, Jawa Tengah. Jadi alhamdulillah beliau kemarin ikut pelatihan online dan alhamdulillah budidayanya saya lihat bagus. Apalagi sekarang beliau itu udah menemukan satu limbah yang gratis. Nah, ini yang paling senang. Jadi inti dari budidaya BSF ini adalah bagaimana mencari limbah gratis. Karena kalau nggak gratis itu hasilnya makin sedikit. Jadi kalau sempat dapat limbah gratis itu untungnya akan jauh lebih besar. Jadi teman-teman bisa lihat budidayanya itu remah. Kelihatan. Jadi budidayanya remah, baik. Magotnya gemuk-gemuk. Kelihatan dari peripupanya. Peripupanya itu gemuk. Jadi budidayanya itu full magot. Jadi nggak ada cerita di korek seperti ini dia tanah, itu rata-rata magot semuanya. Jadi sampai bawah pun dikorek ya tetap maggot. Nah, baru medianya ini nggak terlalu nggak terlalu tebal. Jadi ini lebih full maggot daripada medianya. Ini udah banyak yang dipanen karena beliau ternaknya juga cukup banyak. Ini ada ternak ayam, ada ternak bebek, macam-macam. Ini bisa dilihat. Ya seperti biasa, memang kalau udah megang maggot ya nggak ada istilah jijik buat saya karena memang udah dari awal budidaya. Ini teman-teman bisa lihat sampai bawah semuanya maggot. Sampai bawah semuanya maggot BSF. Kelihatan? Jadi semua sampai bawah maggot semuanya. Jadi medianya itu cuman sedikit. Ini bisa dibongkar kan, kelihatan kan? Jadi memang budidayanya cukup remah. Jadi semuanya maggot, full maggot. Full maggot. Nih nanti nggak maggot semua. Oke, kita buka lagi sebelah sini. Maggot nggak? Ini alhamdulillah budidayanya cukup baik, remah, dan hasilnya luar biasa. Teman-teman bisa lihat. Maggotnya gede-gede. Digunakan maggot itu ke bebek ke depannya spesifikasinya. Untuk saat ini di lele itu rak penetasan beliau. Ini kolam lele beliau. Jadi kolam lelenya udah sebagian berisi dan sebagian lagi on progress. Karena budidaya BSF yang terpenting adalah limbah sampah. Jadi kalau sampahnya kurang itu nanti akan jadi kendala. Dan ini beberapa ternak beliau lagi mulai belajar untuk mengembangkan indukan-indukan berkualitas yang mungkin statusnya akan dikedepankan parent stock. Ini biopon beliau cukup banyak. Ada sebagian yang terisi dan ada sebagian yang belum, karena beliau lagi on progress. Karena beliau lagi sibuk untuk mencari orang yang membantu beliau untuk budidaya BSF.